Menjadi pegawai negeri sipil merupakan profesi idaman yang diidamkan oleh sebagian orang. Stigma yang positif, hidup berkecukupan, juga intelektual, menjadi ribuan calon pegawai negeri sipil rela untuk bersaing mendapatkan posisi strategis di instansi pemerintahan. Tak main-main, CPNS harus bersaing ketat dengan calon pegawai negeri sipil lain. Hanya CPNS yang berkompetenlah yang bisa lolos. Salah satu tes yang diujikan adalah tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan merupakan salah satu materi yang diujikan dalam tes seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS 2021. Ada 110 soal, 30 soal TWK, 35 tes intelijensi umum, dan 45 soal tes karakteristik pribadi. Ada 4 item materi soal, yakni nasionalisme, integritas, bela negara, dan pilar negara. Tren profesi sebagai PNS saat ini nggak cuma orang tua yang sudah berumur loh, anak-anak muda juga nggak ketinggalan. Salah satu anak muda yang sukses berkarir menjadi abdi negara adalah Juna Aditya. Juna sudah sekitar 11 tahun mengabdi sebagai staf di kantor Kabupaten Bandung Barat. Juna Aditya begitu menikmati profesinya, namun ia tetap mengembangkan diri dengan kegiatan lain di luar PNS seperti menyanyi hingga menjadi penyiar radio. PNS tuh kecil tapi tenang hidupnya, pensiunannya ada gitu. Jadi kita nggak harus yang ekstra, kecuali kalau misalnya memang pengen dapat lebih ya harus ada side job gitu. Tapi alasan mereka cuman ya kalau jadi PNS orang tua mana yang nggak bangga. Biasalah di kampung gitu kan, ada anaknya misalnya ada orang pakai seragam pegawai negeri, itu kayak buat mereka bangga aja sebenarnya. Awalnya itu kan dulu sistemnya bukan online ya, sistemnya masih pengumumannya lewat koran tahun 2010 itu. Jadi pengumuman tanggal sekian tuh lewat SMS. Coba dicek gitu, maksudnya tanggal 27 waktu itu kalau nggak salah. Itu Mas Juna masih ingat. Terus coba dicek di koran apa dulu ya namanya, Pikiran Rakyat atau apa lupa, Juna Tribun atau apa gitu. Terus diceklah di situ. Dan benar-benar itu Juna lagi tidur pagi-pagi, bapak yang akhirnya pergi ke kantor pos. Terus beli koran dan pas dilihat masuk. Kaget dibangunin kan gitu. Masuk apa? Aku masih belum sadar gitu. Tiba-tiba datang orang tua, kakak, semuanya kakak ipar, akhirnya mereka meluk gitu. Ada apa ini sebenarnya? Karena belum paham juga gitu. Karena ya belum mau juga jadi PNS dulu, jujur masih yang kenapa gitu. Ternyata seperti ini, dan itu cukup lama menyesuaikan gitu. 4 tahun Juna beradaptasi sampai akhirnya menerima untuk sebenarnya gue PNS. Jadi kalau tahun 2010 itu sebenarnya agak berbeda dengan sekarang. Sekarang kan ada tes interview, kalau nggak salah wawancara gitu. Ada tes dasar dan sebagainya. Dulu Juna cuma 2 kali tes. Tes satu adalah tes pengetahuan umum, at least semua tentang semua tentang pemerintahan, undang-undang. Ingat banget Juna itu. Dulu nggak pernah belajar undang-undang apa, tapi keluarnya undang-undang semua. Sama basic kita, saya kuliah. Contoh Juna waktu itu analis kesehatan ya tentang itu, gitu. Jadi memang 2 kali tes tulis aja, nggak ada interview, nggak ada tes apa, nggak ada lagi. Jujur, dulu Juna pernah diwawancara di salah satu stasiun TV. Maksudnya adalah pentingnya memandang sesuatu itu jangan dari satu sisi. Contoh, misalnya seorang PNS abdi negara itu identik dengan ya udahlah nggak ada kerjaan. Terus stigma orang ya santai. Terus misalnya sudah tua gitu. Justru jangan berpikiran seperti itu, karena menurutku adalah anak muda zaman sekarang, millennials itu merupakan menurut Juna agents of change gitu loh. Maksudnya sebagai agen untuk membawa perubahan gitu. Dalam segi apapun, mau dari pemerintah, BUMN dan lain sebagainya gitu. Nah, ngelihat anak muda zaman sekarang gitu, kayak luar biasa sih. Mereka berbondong-bondong ingin menjadi seorang abdi negara, dan
mungkin Indonesia butuh anak-anak muda untuk menjadi seorang pegawai negeri atau abdi negara gitu, karena ide-ide kreatif. Juna sempat bilang waktu itu di salah satu kementerian SDM. Karena Juna waktu itu Dinas Kesehatan bilang Juna ingin mempunyai sebuah misinya adalah PNS itu nggak kaku sebenarnya gitu kan, dari tahun 2000 berapa dulu tuh lupa, nggak kaku, seorang abdi negara itu juga tidak formalnya, masih bisa diajak santai, masih bisa ngobrol-ngobrol kayak yang lain gitu. Nah, stigma itu yang pengen Juna rubah sebagai abdi negara, dan ya boleh dikatakan waktu itu angkatan termuda. Kesuksesan Juna Aditya ini hanya segelintir cerita dari suksesnya seorang PNS yang lolos uji CPNS. Namun nasib ini berbeda dengan apa yang dialami oleh Mega Rahayu. Mega Rahayu sudah mengabdi sebagai guru honorer selama 11 tahun di SMA Negeri 9 Bandung, namun hingga kini belum pernah lolos menjalani tes CPNS. Kalau pengalaman mengajar sih dari 2010 sebelum lulus juga sudah mengajar, lalu ya itu dia, karena sebenarnya tidak adil juga sebenarnya, karena sudah beberapa tahun pemerintah tidak mengadakan moratorium CPNS kan ya. Sedangkan kebutuhan formasi itu di lapangan sangat dibutuhkan gitu guru-guru, apalagi tahun 2022 sebagian besar di sekolah saya pensiun teh. Jadi ada sekitar 12-13 orang guru-guru senior pensiun. Entah bagaimana jadinya jika tidak ada pengangkatan gitu. Makanya mungkin. Nah, untuk P3K sendiri itu formasinya pemetaannya tuh kurang gitu, karena kebutuhan di lapangan, contohnya di sekolah saya itu BK, contoh BK tidak ada yang ngisi gitu di sekolah, karena butuhnya 4, yang dapodiknya hanya 1 gitu. Jadi sedangkan guru seni budaya ada 2, ternyata tidak ada formasi di sekolah saya gitu. Formasinya linearitasnya sama kewirausahaan. Jadi memang linearitas yang ditentukan oleh pemerintah itu kemarin yang kayak bahasa Sunda ya, ke seni budaya itu luar biasa membingungkan, terus menyusahkan juga untuk guru-guru bahasa Sunda, karena di dalam tesnya itu kita mengerjakan soal-soal seni budaya yang bukan kompetensinya. Kalau misalnya kita memahami dan bernegara gitu ya, memahami dan nasionalisme tinggi sih tidak menurut saya, karena saya sangat suka juga gitu untuk mungkin nasionalisme saya tinggi ya teh. Jadi memang gimana kepribadian kita sih, kalau misalnya menurut saya sih tidak gitu. Cuman ya itu kalau misalnya kita kan mungkin tidak semua ya. Kalau saya kekurangannya adalah di hafalan seperti itu. Kalau misalnya harus hafal pasal demi pasal itu sangat sulit gitu untuk saya gitu. Cuman kalau misalnya penerapan ya insya Allah lah itu kan bisa ditalar gitu kan, asal tahu pedomannya seperti itu. Semuanya sempurna, karena kan pasti orang-orang yang terbaik yang membuat soal, tidak semena-mena gitu ya, orang biasa yang tidak mempunyai kompetensi pasti, saya yakin lah itu. Cuman jangan sampai teori itu menjadi suatu alat ukur untuk menentukan dia bagus nih orang, dia integritasnya tinggi, enggak gitu. Jadi lihat dari sisi lain gitu. Jangan sampai gara-gara nilainya besar kan belum tentu juga gitu ya integritas tinggi, nasionalisme tinggi seperti yang sekarang lagi rame gitu ya. Itu kan orang-orang yang jujur, yang mengerjakan dengan sesuai dengan yang bukan keinginan soal pengen dijawab A gitu. Kalau misalnya dia ngerasa B tapi dia jujur, itu kan berarti integritasnya tinggi gitu, seperti itu. Jadi memang sebenarnya kalau misalnya kita pengen gitu ya, kalau misalnya dari dalam teknis tesnya itu ya tolonglah passing grade-nya aja lah diturunkan, soal-soalnya jangan terlalu idealis gitu. Menjadi guru itu panggilan hati ya Bu Teh.
Memang yang menjadikan kita status berbeda itu ya nasib, tentu. Yang kedua kesempatan gitu. Sekarang kalau misalnya pemerintah memberikan kesempatan setiap tahun secara kontinu, mungkin tidak ada honorer. Semuanya pasti terangkat statusnya seperti itu. Yang menjadikan saya bertahan adalah ya ini passion saya gitu. Lebih ke passion. Oke lah, pahit manisnya, bagaimana rasanya hanya digaji 300.000, hanya digaji 75.000 itu pernah banget, dan memang miris gitu. Itu di kota besar ya teh, apalagi di pelosok mungkin ada yang gajinya 10.000 mungkin gitu ya. Itu sangat sulit untuk bertahan hidup, apalagi kalau misalnya honorer itu yang sekarang dirasakan adalah keterlambatan gaji. Itu menjadi makanan sehari-hari kami gitu. Nah, untuk tunjangan seperti itu sangat sulit. Kayak sertifikasi pendidik, PPG kan, kalau misalnya kita harus punya kesempatan untuk PPG itu harus serdik dulu. Harus PPG dulu untuk serdik. Tapi kesempatan-kesempatan itu tidak semuanya punya gitu. Karena ya yang pertama mungkin ya memang dari kuota dan lain-lain. Cuman kembali lagi ke kebijakan pemerintah yang serius nggak sih gitu untuk memberikan kita kesempatan untuk hidup layak gitu ya. Lalu ya kan toh anggaran pendidikan nggak kecil gitu ya. Kenapa sangat sulit untuk memberikan guru-guru tunjangan yang sesuai, meskipun tidak harus PNS gitu, menjadi guru honorer yang diberikan kehidupan yang layak lah gitu. Memang ada beberapa daerah yang sudah memberikan tunjangan ya, seperti daerah Jawa Barat itu bukan tunjangan kayak UMR-nya gitu, tapi dari tahunnya Pak Aher sampai sekarang itu nggak naik teh 85 aja. Nah, untuk tahun ini banyak banget keterlambatannya, hampir setiap bulan. Cuman ya alhamdulillah ada itikat baik dari pemerintah daerah, sosialisasi kenapa terlambat, dan kita juga dan namanya guru-guru mubalaghir ya bararahi, jadi nggak pada demo gitu. Ya nerima aja gitu kan. Berbeda dengan apa yang dialami Mega Rahayu, nasib kurang beruntung juga dialami oleh 57 pegawai KPK. Mereka dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan sehingga harus pergi dari gedung lembaga anti rasuah. Padahal mereka yang tak lolos TWK KPK dinilai publik vokal dalam menangani kasus korupsi di Indonesia. Salah satunya penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel Baswedan CS dianggap radikal dan tidak mengerjakan soal TWK dengan baik dan dianggap tak layak menjadi bagian anti rasuah. 30 September 2021 merupakan hari terakhir mereka menduduki kursi sebagai pegawai KPK. Novel Baswedan CS sudah secara simbolik menyerahkan ID card-nya sebagai pegawai KPK. Ia tak lagi bertugas untuk menyelamatkan aset negara dari para tikus berdasi. Ini menjadi perhatian publik setelah menanggalkan ID card sebagai pegawai KPK. Novel Baswedan CS melakukan long march menuju gedung KPK lama. Momen ini juga dihadiri oleh sejumlah mantan pimpinan KPK. Lalu, apa yang salah dari tes wawasan kebangsaan yang dilalui oleh para pegawai KPK? Jadi, ada undang-undang KPK yang baru. Ribut lah ya, tapi kita kan nggak ikut di sana. Kemudian ada PP. Nah, di PP itu ada syarat-syarat mengenai menjadi ASN. Ini kan pertanyaan projektif, interrogatif untuk melihat keyakinan seseorang ya, untuk melihat apakah dia toleran, untuk melihat apakah dia radikal, untuk melihat apakah dia memang terlibat dalam proses berbangsa bernegara gitu kan. Nah itu yang ingin dilihat. Nah kewenangan asesor adalah bertanya yang bisa menggiring bukti dari IMB 68 dan profiling ini. Nah, jadi macam-macam lah pertanyaannya, banyak tuh. BKN diskusi lagi. Oke, kalau itu diberikan mandat kepada BKN, apa yang harus dites nih wawasan kebangsaan? Apakah seperti tes CPNS? Kan CPNS itu entry level,
Masa kita mau ngetes cek entry level untuk buku di Kepala Yang Biru sudah dan lama di gitu situ kan, kan. udah Iya. kayaknya nggak pas gitu. Iya. Ini kan cuma pengetahuan ya. Sedangkan yang dibutuhkan di sini adalah pemahaman, penghayatan, pengamalan gitu kan. Wah, kalau itu kita nggak punya tesnya nih, instrumen tesnya. Cari di mana ya? Ya cari aja deh, teman-teman di Kemenak, BNPT, terus ke banyak fakultas psikologi. Mereka udahlah pakai aja yang di dinas psikologi angkatan darat, itu udah sering dipakai. Nah, jadi kita datang ke punya nggak instrumen tes, baterai tesnya ada, udah sering digunakan untuk TNI aja, enggak, kita juga pakai untuk untuk apa, pegawai BNPT. Kalau karakteristik pribadi kan orang-orang teman-teman KPK ini punya karakteristik yang integritas dan lain-lain udah bagus kan. Jadi apa perlu diberikan, lagian ini orang-orang senior gitu, nggak usah lah. Oke. Kemudian kalau itu intelijensia umum, apa perlu? Ini kan orang-orang pintar di sana, masa iya bisa jadi pegawai KPK kan? Nggak usah lah. Kemudian kompetensi bidang, mereka sudah mumpuni dalam pemberantasan korupsi ya. Apa perlu dites lagi? Enggak lah. Nah, tinggal satu nih, wawasan kebangsaan. Pernah nggak dites wawasan kebangsaan? Ada? Nggak ada. Ya udah itu aja, karena itu sesuai dengan syarat-syarat dalam PP, dan ini juga sesuai dengan syarat-syarat dalam Undang-Undang ASN. Jadi itu diskusikan. Jadi teman-teman KPK masih belum mau. Nggak usah deh, tapi kan ini gimana? Untuk apa tulisan? Macam lah diskusinya, akhirnya oke deh kalau gitu hanya wawasan kebangsaan aja ya. Ya oke, diputuskan adalah diskusi gitu kan. Ini dibawa sama teman-teman KPK ke komisioner. Diputuskan di sana, akhirnya dibawalah ke harmonisasi peraturan perundang-undangan di mana, di Kumham. Kemudian ditetapkan di sana. Nah, penetapannya itu adalah asesmen pengalihan ASN ini dilaksanakan oleh KPK bekerja sama dengan BKN. Tes wawasan kebangsaan disebut Mega Rahayu bukanlah soal yang sulit untuk dikerjakan jika kita memang memiliki rasa nasionalisme tinggi. Tetapi kenapa begitu banyak pegawai KPK yang tak lolos seleksi ini? Benarkah tudingan publik kalau ini hanya akal-akalan pimpinan KPK Firly Bahuri CS untuk menyingkirkan mereka? Padahal Presiden Joko Widodo pernah menyentil janganlah TWK dijadikan tolok ukur tunggal bagi mereka para pegawai KPK. Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes. Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan, dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individual maupun organisasi. Dibandingkan dengan negara tetangga Singapura, sistem PNS Indonesia jauh di bawahnya, terlalu kaku dan fleksibel. Salah satunya soal mutasi pegawai internal kementerian yang susah dilakukan di Indonesia. Sementara di Singapura, mutasi PNS bisa dilakukan dengan swasta maupun BUMN. PNS yang pindah ke swasta bisa kembali lagi ke instansi pemerintahan. Wow, sistem PNS di Singapura sesimpel itu ya. Beda lagi kalau di Indonesia. Kira-kira kapan ya Indonesia bisa menerapkan sistem PNS sesimpel seperti di Singapura? Tapi lupakan aja deh, semoga birokrasi di Indonesia bisa segera mengikuti seperti negara-negara maju yang lain. Saya Tika Biantoro, sampai jumpa di Hype minggu depan.